Oke, sebelumnya tepuk tangan untuk yang sudah membuka acara kita. Ada Tari Mangastuti dari Sanggar Aruming Prawiro. Boleh tepuk tangan untuk teman-teman penari dan Mbak Marta. Akhirnya sampai juga di benar-benar di kota ini ya. Sampai ke Selempit ya? Gak bisa masuk ya? Saya tadi tuh ancer-ancernya itu gendera loh. Nanti masuk ada turunan parkir ngisor gendera loh. Gendera itu apa? Benderanya tuh banyak banget. Akhirnya ketemu juga. Jadi salah satu ciri-ciri kota itu adalah jalannya kecil-kecil, sisa parkir betul, gitu ya. Tapi warga masyarakatnya ramah-ramah. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Wow. Jadi saya masuk sini itu nanti boyokku loro loh. Ngapa? Derek langkung. Oke banget tapi luar biasa di sini. Toh. Saya derek langkung kok orangnya bobok ya. di bawah. Polisi tidur. Iya ternyata. Iya. Karena hari ini betul kata Aat kita sedang ada di Balai Mekarsari, itu tempatnya di Prawiro Dirjan Kapanewon Gondomanan Yogyakarta. Kemantren Gondomanan. Kota Jogja. Tepuk tangan untuk Kota Yogyakarta. Hari ini kita di Jogja karena kita biasanya ada di atas gunung, Bu, atau di bawah jurang gitu. Jadi di bawah jurang. Lu kemarin kita juga ada di Lembah. Di Lembah, ada di iya, itu di Kulon Progo, di Gunung Kidul gitu, ada Bu. Di Bantul, di pinggir pantai. Hari ini kita di kota, kita tanpa lembah dan gunung. Di sini benar-benar kiri kanan gedung, kiri kanan rumah, tapi paling luar biasa. tanjakannya adalah polisi tidur. Turunannya adalah menuju ke kali. Kali. Jadi di sini senang banget kita ketemu dengan warga masyarakat yang ada di sini. Karena hari ini Mbak Marta. Kenapa? Bersama saya Aat Kumorojati. Dan saya Marta Sasongko. Kita di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY Bapak Ibu. Yang didukung oleh dana keistimewaan. Acara kita adalah Sarasehan Si Bakul. Kok nggak kenceng loh tepuk tangannya? Rezekinya nanti biar lancar. Kan masih bingung ini saya tepuk tangannya kapan? Ya? Terus saya tepuk tangan dibayar nggak Mas? Iya, yang jelas hari ini kita ketemu dengan teman-teman UMKM yang ada di sini. Kita cerita-cerita, kita langsung mendengarkan seperti apa perkembangan usahanya biar kita semakin tahu, nanti pemerintah daerah istimewa Yogyakarta juga semakin tahu bisa memberikan solusi-solusi apabila banyak sekali kendala atau mungkin banyak yang dibutuhkan. Iya, nah kalau biasanya kita ketemu langsung sama para pengusahanya. Betul. Yang kita tarik sekarang adalah pengurus kampungnya. Pengurus masyarakatnya. Iya. Ada Bu RT, ada Pak RT, ada Pak Ganjar. Pak Ganjar. Oh, iya. Kita langsung tanya, tapi yang jelas kita juga informasikan buat yang ada di sini bahwa kita nggak sendiri, karena kita membawa teman kita, ada Mas Panca dan Mas Rafael yang ada di belakang. Boleh dilihat, Bu? Iya, boleh berdiri dong Mas Panca, Mas Rafael. Iya. Ini walaupun mereka masuk TV ini, boleh loh, ningok-ningok gitu boleh loh. Nah, kenapa ada teman-teman kita? Kita mau tanya dulu sama yang ada di sini. Sudah ada yang ikut Si Bakul? Ada? Oh, ada. Satu-satunya. Yang sebelah sini sudah pernah dengar Si Bakul? Kapan? Sekarang. Baru saja saya ngomong ya. Ibu ngomongnya kenceng banget sekarang gitu loh ya. Oh, ngandani. Nah, ini kan kayaknya banyak pelaku usaha kuliner ya, Bu. Ya. Sudah punya legalitas, Bu? Nomor induk berusaha punya enggak? Loh, iso nggo nyilih ning bank lho. Nomor induk berusaha, surat keterangan usaha kalau dulu. Iya. Sudah ada yang punya NIB belum ya? Yang belum siapa aja angkat tangan? Yang belum. Nah, makanya kita mau lapor sama Bu RT, Bu Sekretaris RW sama Pak Ganjar. Nah, kita tanya-tanya dulu ini sama ibu-ibu yang ada di sini. Yang pertama dengan Ibu siapa diperkenalkan? Selamat siang, nama saya Selvi Dianita, Sekretaris RW 14. Bu Selvi, Sekretaris RW. Jadi Bu ini terkenal karena banyak yang selfie. Oh, selfie namanya Bu. Oh, namanya Bu Selvi. Oh. Jadi sejak lahir sudah selfie. Iya. Bu Jadi Selvi. ini Sekretaris RW. Oke. Kalau RW kan berarti membawai RT-RT ya. Berapa RT yang ada di sini? Ada 4 RT. 4 RT. Berarti tahu banget dong itu bagaimana masyarakatnya itu bergerak di bidang UMKM. Itu rata-rata apa Bu berarti? Ya ada makanan kecil, makanan ringan sama nasi.
Nasi-nasi gitu. Iya, nasi-nasi Itu bikin lauk. di rumah atau jualan di kaki lima gitu Bu biasanya? Sebagian memang diperjualbelikan oleh pedagang-pedagang kecil. Heeh. Terus yang itu di rumah. Di rumah ada juga yang produksi. Oke, kalau RW itu punya agenda enggak tuh untuk teman-teman kayak gitu? Maksudnya agenda apa? Ayo ngumpul Kasih bareng. program apa gitu buat UKM-UKM yang Ada ada nggak? gitu Bu. Sementara ini belum. Oke. Mantep. Lukas. Bu, iya. Tapi tadi ngomong-ngomong Ibu tuh menyampaikan benar banget. Ini kan di kota. Jadi yang diproduksi itu ya kalau nggak makanan kecil, makan ringan. Betul. Sesuai dengan size rumah masing-masing. Oh, iya. Cili-cili. ada soalnya Cili-cili. ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan kita tahu dulu seperti apa di daerah sini. Terus kalau yang Ibu di tengah? Bu RT. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Yeti Windarti. Bu Yeti. Tetapi di rumah sering dipanggil dengan nama Wiwin. Oh, Bu Wiwi. Saya selaku Ketua RT 46. RT 46 warganya ada berapa Bu? Total KK ada 52. Untuk warga saat ini yang domisili ada 125. Oh, yang iya. tidak domisili banyak. Tetapi masih KK di RT 46. Oh, jadi belum kakaknya mau sini pindah tapi kakak. orangnya nggak ada. Nggih. Oh. Kalau di RT-nya Bu Wiwin itu apa? Yang usahanya apa? Ini Oke. warganya itu biasanya. Rata-rata kuliner juga, ada warung nasi, warung bubur, kemudian ada yang menjual nasi box, terima orderan. Kayak catering ada, itu ya? Nggih, Oh, ya, ya. itu Ibu Tini yang sudah mempunyai izin. Ya, Oh, Ibu ya. Budiartini bisa berdiri mungkin. Bu, mana iya. warganya? Beliau menerima Sip, orderan sip, sip, nasi sip. box dan dia sudah mempunyai apa tadi disebut nomor induk NIB, nomor nomor induk induk berusaha. Oke. Nggih. Kemudian juga ada warung kelontong ya. Ah. Seperti tadi dikatakan Mbak Marta nggih, kecil-kecil ya memang seperti warung saya juga kecil karena gangnya juga jepit-jepit. Iya. Ya, Ini berarti begitu. punya usaha juga Bu RT. Nggih, Oh. warung kelontong. Kelontong ya. Oke. Oke Bu RT, kalau RT kan pastinya lebih dekat nih dengan warganya. Artinya Bu RT sering ketemu, sering pertemuan juga. Pernah nggak sih membahas, ayo Bu, awake dhewe iki arep kepiye gitu untuk biar sama-sama meningkatkan perekonomian atau mungkin ada program dari RT begitu Bu? Pernah sempat terpikir dan kebetulan ingin kami sampaikan usulan ini kepada ketua RW Ya. ya ingin membuat ciri khas. Yuk kita menjual apa toh kuliner yang bisa dibanggakan untuk warga Prawiro Dirjan Dirjan. khususnya RW 14. Oh ya. Sempat terpikir ya kalau daerah Yogyakarta itu terkenal dengan bakpia, Betul. yang saya kepingin ada bakpia Prawiro Dirjan RW 14. Nah itu Gitu. cita-cita yang sangat Emang luar udah ada biasa. yang bikin bakpia Bu di sini? Pengen pelatihan ya Bu berarti? Pengen sih, pengen. Oke. Iya. Tapi ada yang sudah bikin belum? Belum. Belum ada? Belum. Dan Iya. terus sesok dodolan wis promosi, yang mana bakpianya? Belum. Gawe. Makanya Bu RT itu punya cita-cita pengen siapa Nanti tahu ada nanti yang habis pengrajinnya. acara ini ada solusinya begitu ya Bu. Siapa tahu setelah ada acara ini ada solusi, ada sponsor, Nah. ya, ada yang memfasilitasi, Nah, ngomong-ngomong- syukur membantu memasarkan. Nah, lah terus Ibu ngapain nanti? Oh, aku baru nanya lah, Ibu terus Kami ngapain? kan pelaksana. Oh pelaksana. Yang nomor duit Kami loh. memproduksi bersama warga. Boleh. Lah ini ngomong-ngomong Pak RW-nya yang mana? Bapak RW kebetulan Nggak hari ikut? ini kerja. Oh ya, berarti nanti suruh nonton TV biar kita sama-sama punya solusi bersama. Ya, insya Allah. Kebetulan Oke. nanti malam jam 1 ada pertemuan RW. Insya Allah ini akan kami sampaikan. Nanti siang ya? Nanti malam Jam- setelah Isya. Jam 7. Nggih. Oh, jam 1 kepengen sekali Bu. Oh, waduh kode pertemuan RT jam 1 malam. Oke, jam sekarang 1 kita pagi. pindah ke Bapak ini, boleh diperkenal Bapak siapa dari apa? Menjabat sebagai apa di sini? Pak Ganjar asmanipun sinten? Takon le Ya, takon. terima kasih. Perkenalkan nama saya Ju Yatimin. Pak Yatimin. Saya sebagai ketua RT 48. Warganya yang mana ini warganya angkat tangan? Wih, ada juga. Merah ngakura bakal dikei tanda tangan kalau Pertanyaannya cap. sama ini Pak RT. Ini kan warganya juga berapa warga? Berapa kakak? Warga kakak kurang lebih ada sekitar 55. 55. Ya warganya sekitar 175. 175. Apa rata-rata usahanya juga Pak? Ya sama lah ke kuliner sama Kuliner juga. kelontong. Kalau Pak RT punya nggak program untuk menggerakkan perekonomian RT-nya gitu?
Apalagi ini kan mau 17-an, biasanya apa? Programnya ngedeke gendera apa gitu. Kalau ngedege gendera tadi malam Oh sudah ya, sudah selesai. Ya, Podo soalnya karo nggon aku Pak. RT ku ya bar ngedeke tapi aku ra melu. Cuma kalau program-program yang untuk tingkat ke-RT-an karena warga kami juga sudah punya usaha masing-masing. Usaha. Nah, ya toh. Sudah kegiatan masing-masing di bidang kuliner dan juga Pak RT kelontong. cukup merestui saja. Jadi memang belum ada. untuk- Tapi mau ya Pak, misalnya Mau, nanti mau banget, ya. kita kan nanti juga menghadirkan narasumber, ada dari dewan, dari pemerintah, bagaimana nanti biar masyarakat tuh sama-sama guyup rukun untuk menuju perekonomian. Atau yang gabungan lebih nih beberapa Ya, RT jadi RW memang itu gitu sebetulnya ya. yang kami harapkan. itu ya Pak. Oh. Nah, tapi gampang nggak warganya diajak guyup nanti bikin pameran bareng gitu tuh mau nggak? Kalau pameran kan biasanya di lapangan, ini di gang-gang kecil itu kan beda dengan yang lainnya. Nah, Jadi sing arep teko bingung malah lu lebu. justru lebu di- itu namanya out of the box. Jadi konsep yang belum ada di dunia ini. Berarti malah nenggon jalan-jalan cilik, nenggon ono produk-produk usaha itu kan juga menarik sekali nanti. Bagaimana kita merasakan suasana kampung di kota Jogja. Kalau perlu nanti pengunjungnya naik egrang. Woi kurang loh, malah kesaplok-saplok, anu gendeng. Lah kan bisa kelihatan itu ya dari situ. Oke baik, ini bapak-bapak dan ibu pengurus pokoknya sukses terus untuk bersama-sama masyarakat. Semoga semakin guyup, semakin nanti banyak program yang bisa dijalankan bersama-sama. Amin. Matur nuwun ibu, ibu bapak. Matur nuwun. Kita akan Bu Selvi nanti setelah ini ngomongin sudah pernah ikut si bakul ya Bu? Ya. Nggak cuma denger. Iya. Oke, matur nuwun. Pak RT monggo lenggah. Iya, kita undang Mbak Ana sekarang. Nah, kalau ini pengusahanya ini, salah satu Nah, pengusaha. silakan Mbak Ana. Monggo Mbak Ana. Produknya yang ini? Iya. Oke. Iya, Oke, ini akhirnya sudah- kita menemukan seorang pengusaha yang sudah ikut si bakul. Oke, Beneran Mbak. sudah ikut si bakul? Iya, sudah. Oke. Oke, diperkenalkan dulu Mbak. iya. Siapa dengan produknya apa? Perkenalkan, nama saya Ana Pertiwi. Produk saya Perlis Food ya. Perlis. Perlis Food itu berdiri di tahun 2019. Terus Apa sampai saja? sekarang nggak duduk? Berdiri. Kadang duduk, kadang berdiri. Iya. Apa saja Mbak Ana produknya? Produk saya itu ada singkong keju, getuk coklat crispy, resol mayo, resol mentai, kebab, pistok juga ada. Memang macam-macam gitu. Iya. Dan itu Saya laku bikinnya semua. Olahan frozen semua. Olahan frozen laku semua. Alhamdulillah ya, semua di toko frozen Jogja udah masuk. Oh, iya. Seperti itu ya, maksudnya itu kan ada singkong keju, Heeh. getuk crispy itu alhamdulillah di toko frozen Jogja udah masuk semua. Itu best seller gitu ya. Terus Oke. ini udah masuk juga di Mirota Kampus, di toko rame supermarket juga udah masuk. Tapi ini Mbak Ana benar-benar penduduk sini. Iya. Kok iso beda dewe? Loh lah ya toh, kok beda sendiri usahanya gitu loh. Ini awalnya gimana caranya? Kenapa idenya bikin frozen food? Gini, saya kan juga kerja di marketing ya. Jadi sembari jalan saya olah pikir, gimana ya saya kalau mau ikut usaha kayak gini. Tadinya susah sekali, tahun 2019 tuh ditolak semua ya. Kenapa? Masukin ke toko-toko kayak Enggak diterima. gimana? Enggak diterima maksudnya Nggak masuk tuh. diterima. Maksudnya susah juga ya masukin produk itu di toko. Singkong keju. Kan kalau yang best seller itu kan namanya D9 ya. Kita masukin dari lokal, istilahnya dari Jogja gitu ya. Masuk itu nggak bisa Mbak, nggak bisa. Terus kita bilang titip jual Bu, titip jual gitu. Oke. Alhamdulillah dari situ ternyata repeat order lagi. Mbak ternyata laku, ya udah. Kan itu kan titip jual. Ya udah Mbak, setiap Mbaknya kirim kita langsung bayar cash. Oh, Jadi artinya kan alhamdulillah, harus ada iya. usaha yang Iya, begitu iya. kerasnya. Alhamdulillah sekarang semua toko frozen itu setiap kirim kita cash. Oh, jadi Alhamdulillah di situ. jadi sudah langsung jelas duitnya ya. Oh, nah ini sekarang ceritanya ikut si bakul sejak kapan dan apa nih Sejak sudah dapat tahun manfaat 2022. Alhamdulillah ya, nanti kan kalau yang si bakul itu kan kita bisa gratis ongkir ya. Sudah memanfaatkan. Udah dapat belum? Udah. Oke. Oke. Ada yang pengen kayak Mbak Ana ya? Hana. Ya Mbak Ana Hana. dapat free ongkir, mau nggak? Misalnya. Saya dodolannya apa sih mau kayak lo? Dodolannya apa sih kira-kira iso dikirim? Gado-gado, antar sih dodol gado-gado.
Loh, ada toh yang jual gado-gado ya itu toh. kan juga bisa dikirim ke Bantul, ke maksudnya yang nggak Yang jauh-jauh. jelas kita harus punya NIB dulu ya. NIB. Istilahnya kan kalau NIB itu kan kayak KTP kita KTP, betul berjualan ya sekali. istilahnya. Surat izin mengemudi Pasti juga. ditanya dulu NIB-nya. NIB terus Tapi kalau belum punya, waktu ikut Sibakul dibantuin nggak? dibantuin langsung. Oke. Kita malah prosesnya ya langsung dibantu juga prosesnya Sibakul. Terus kita maaf ya saya juga kenal sama Mas Panca waktu kita program izin halal. Mas Panca kok nggak bilang-bilang Iya. sih? Oh, sama Mas Panca. Tapi ngomong Mas Panca dikasihin mikrofon dong. Mas Panca usahanya apa aja yang boleh dapat NIB, boleh apa aja nggak? Beneran nih, boleh usaha apa aja boleh nggak? Kan saya cuman jualan ini Mas, boleh nggak? Iya betul. Jadi untuk memperoleh NIB ini semua usaha pun bisa punya NIB dari bidang jasa, kuliner, fashion dan yang lain bisa. Apapun bisa. Oke. Usaha sekecil apapun harus punya NIB. Sekecil apapun. Oh, Jadi walaupun cuma jualan angkringan, jualan Iya, betul penyetan, sekali. punya tetap ya. NIB. Iya. Betul. Oke. Kalau yang masukan juga ya kalau ingin memantapkan customer kita selain NIB kita harus menggunakan izin PIRT. PIRT karena Pinter produk banget lagi Mbak Hana ini. marketing. Marketing soalnya. Terus ada satu lagi nih, aku kayaknya pernah lihat Mbak Hana ini ikut sebuah organisasi, Iya. pengusaha isinya. Oh iya. Organisasi UMKM Mas Wira, masyarakat wirausaha. Itu apa manfaatnya ikut Oh banyak organisasi? banget. Jadi kita banyak sosialisasi dari dinas ya. Jadi kalau kita punya niat dari dinas menawarkan ini loh kita ada sertifikasi izin ini. Kalau kita niat kita bisa. Contohnya maaf, saya kemarin ada sosialisasi izin BPOM. Kalau produk frozen kan memang harus ada izin BPOM ya. Harus. Saya ngikutin terus walaupun itu susah banget. Sebelah saya tuh dari PT, dari CV. Artinya ketika Alhamdulillah kita juga dari UMKM aja bisa jalan. Mbak Ana itu bergabung di berbagai tempat, Iya. Serawong itu Iya. akhirnya kan banyak informasi untuk mengembangkan usahanya. Dan memudahkan ya karena Nah. tahu ya bisa tanya siapa aja. Oke. Oke. Kalau gitu kita beri tepuk tangan dulu dong buat Mbak Hana. Mas Panca terima kasih informasinya. Ini Kak Panca nanti juga akan seperti yang Mbak Hana sampaikan tadi akan membantu ibu-ibu nanti langsung ngurus NIB. Betul. Nah, sama Rafael di sana ya. Jadi ibu-ibu nggak usah ke kantornya Dinas Koperasi. Hari ini dijemput langsung kita siapkan gratis Iya. untuk ibu-ibu. Semua yang ada di sini bapak-bapak juga langsung bikin NIB. Nanti kalau sudah bikin NIB akan banyak informasi yang ditambahkan lagi. Apalagi kalau ibu sudah ikut Sibakul. Jadi nanti akan dipandu semuanya. Jadi nggak usah khawatir gimana caranya, susah apa enggak. Semuanya akan dibantu Mas Rafael dan juga Mas Sayangnya Panca. satu nih, kita Apa? kasih foto produk gratis hari ini nggak laku. Nah, yang bawa produk Mbak Hana. Iya cuma Mbak Hana. Ntar udah dapat free ongkir, berarti kan udah ikut market hub Padahal ya nggak kan? apa-apa yang punya angkringan dibawa sego kucingnya nggak apa-apa. Angkringnya Mas boleh Mas? Ya kekebaan. Oh iya. Iya produknya ya. Oke. Nah setelah ini kita akan bahas ada beberapa tadi yang mungkin jadi pertanyaan. Nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber siapa saja narasumber kita. Yang jelas orangnya istimewa. Jadi tetap di Sarasehan Sibakul. Indonesia merupakan negara yang kaya akan rempah-rempah. Anglo ingin membudayakan mengkonsumsi jamu lebih praktis, tidak pahit, dan tetap bisa dinikmati. Misi kami untuk melestarikan wastra Nusantara ini ke dalam balutan busana yang kontemporer. Jadi semua kalangan tuh bisa pakai, terutama generasi muda. Ternyata desain saya diterima bukan hanya di Indonesia tapi juga sampai di mancanegara seperti di Spanyol dan Jepang. Dan sampai saat ini mereka masih terus percaya dan menyukai produk saya.
Oke, untuk menyemangati ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini biar tambah semangat, tambah nanti langsung daftar Sibakul biar dapat NIB dan lain sebagainya. Kita mau yel-yel dulu, oke ya? Oke, Yuk, biar semangat. Dengar suaranya nih. Sudah siap semuanya? UMKM naik kelas Jogja istimewa. Itu loh ya, semangat ya. Jos sekali. Iya, jadi biar narasumber kita juga semangat Betul untuk menjawab. sekali. Karena hari ini istimewa karena yang hadir adalah pertama dari Dinas Koperasi UKM DIY hadir pelaksana harian Kepala Dinas Koperasi UKM DIY Bapak Wisnu Hermawan SPMT. Pak Wisnu? Pak Wisnu Susur sampai sungai. sini, sampai sini. Sampai sini gimana? Susur gang. Susur gang. Susur gang, susur sungai, melihat keindahan Kali Code. Iya. Ini di tengah kota soalnya Pak ya. Iya, tengah kali juga iya. Iya. Oke, nanti Pak Wisnu beri masukan-masukan Pak karena Iya. di kota tentu saja beda ya dengan Iya, tempat yang lain iya, ya. iya. Nah, kemudian yang ini kayaknya nggak usah dikenalin ya, udah terkenal kalau di sini. Terlalu terkenal ini. Terlalu terkenal. Iya, bapaknya, wakilnya Bapak Ibu semuanya di DPRD DIY, Bapak RB Dwi Wahyu Budiantoro. Pak Dwi. Semangat. Semangat. Boleh disapa ini warganya luar biasa ini semangatnya juga Pak. Semangat. Semangat terus pokoknya. Oh iya. Walaupun Pak Dwi juga kemeringet ya sampai sini ya. Iya. Kan semuanya harus jalan kaki. Loh, justru itu yang sehat tuh seperti Bikin itu sehat Mbak. ya. Jadi mau ke tempat itu minimal 50 meter jalan itu. Kan lumayan menghilangkan kolesterol di tubuh. Enggak sekalian 5 kilo Oh gitu. jangan. Nanti malah ikut lomba lari nanti. Iya. Oke, dan hari ini kita juga kulon won kepada Ketua RK Prawiro Dirjan Bapak Hadi Mulyono. Pak RK, kulon won Pak. Yes, monggo. Oke. Sehat Matur nuwun, semuanya, Pak. Bapak Ibu. Bapak Iya. Ibu. Ini Pak RK ini yang ngoprak-oprak warganya. Iya ini tadi yang paling repot ini. Ayo cepet ini Pak, Dwi wis teko iki. Oke, matur nuwun Pak RK. Dan ini ada Mbak dosen kita. Ini nanti akan menyemangati kita, akan juga memberikan informasi-informasi tentang bagaimana kita meningkatkan usaha. Kewirausahaan pokoknya ya. Kewirausahaan. Ini ada Mbak dosen STIA YKPN Mbak Bianca Andriani. Halo Mbak. Halo Mas Saat, Mbak Marta. Iya. Sugeng siang Bapak Ibu. Berasa kuliah ya. Iya. Disapa aja. Ini ora percaya nek iki dosen mesti ya. Hah? Kan kamu. Ibu-ibu masuk dosen iki kayaknya SMP apa SMA. Iya. Iya. Nah, ini tadi kan sebagian besar ibu-ibu dan bapak ini pengusaha, betul ya? Pengusaha enggak? Ya, Apapun Mbak. yang dihadapi, apapun yang didep, sebesar sekecil apapun kalau itu produk Bapak Ibu itu namanya pengusaha. Nah, Direktur, boleh sebutin. ono direktur angkringan, ono CEO. direktur bakul tape, direktur apa itu Ayam geprek. Nah, itu Ono harus ya. meyakinkan diri. Oh, kamu Biar sedang pede. menyemangati dirimu sendiri Saya sebenarnya. juga menyemangati Direktur diri. warungku sendiri gitu ya. Direktur warung aku ya. Lo ini bapak-bapak dan ibu usahanya apa? Boleh disebutin? Ayo boleh, biar kita sambil Yang menyapa tadi ini. disebutin usahanya angkringan. Angkringan Siapa? mana angkringan? Oh ada Ada. 1, 2. Terus yang jual apa? Nasi yang rames. nasi-nasi. Nasi-nasi. Oh banyak. Oh termasuk Pak RT. Pak RT. Oh terus tadi apa? Kelontong, jual kelontong termasuk Jual Bu RT. kelontong. Warungan. Oh banyak. Ada yang menerima pesanan misalnya snack gitu? Ada? Oh ada banyak ya. Oke. Apa lainnya apa yang belum angkat tangan? Napa? Roncean Melati. Oh Roncean Wow, Melati. Ini juga Oh iya itu juga unik ya. unik. Jarang-jarang juga Sebelahnya ada. apa? Apa Pak? Oh apa usaha? Usaha dan doa Pak. Kalau ibu apa Bu? Saya usaha bikin botok daun melinjo. Botok daun melinjo. Wah ini menarik. Ada nggak produknya ini? Enggak ada. Bodoh Lah ente. itu enak banget botok Langsung daun loh ini. melinjo. Karena Dicari. bikinnya malam. Oh bikinnya malam, Ya, paginya- esok wis entek. Pagi 4:30 sudah dititipkan ke jajan pasar. Oh per hari bikin berapa biasanya? Satu hari 125 bungkus. Luar biasa. Besok Pak ini. Wisnu mau pesen ya. Ini kalau langsung saya mau enak loh. beli di mana ini botok daun melinjo ini? Ada di jajan pasar di Buminarso, Heeh. terus jajan pasar di Pasar Kluweh,
sama Surakarsan juga. Ibu punya NIB enggak? Tidak punya. Oh, belum punya ya. Belum. Nanti langsung daftar biar punya. Dari keren loh. Aku Ya. bakul botok ning rak duwe NIB gitu ya. Ya, Nanti Mas. ya, Ya. habis ini gratis. Ya. Oke. Oke, kita tanya Pak RK kalau gitu. Pak Ini RK. kan tadi sudah sebagian Bu RT, Pak RT, Bu Sekretaris RW sudah kita tanya. Tapi kalau dari pemerintah kelurahan sendiri ada nggak Pak program buat UKM-UKM-nya kita ini Pak? Terima kasih. Ini kita sampaikan jujur seperti permintaan Pak Dwi. Kebetulan di Kampung Prawiro Dirjan ini banyak beberapa kali macam produk. Terutama yang ada di wilayah RW 14. Ini seperti tadi Mbak Ana sudah menyampaikan, Mbak Hana Pertiwi sudah menyampaikan ada beberapa macam produk singkong yang diolah sedemikian rupa. Menjadi ada singkong crispy, kemudian ada macam-macam lah, yang jelas macam-macam tadi sudah disampaikan. Kemudian di RW 14 ini juga banyak sekali terkait dengan produk-produk, ada semacam ini tape ketan, ini ada juga. Kemudian untuk sablon kaos dan penyablonan kaos ada, bikin screeningnya juga ada. Ini yang khusus di wilayah RW 14. Di samping itu juga tadi ada semacam kayak ini roncean bunga melati. Kalau untuk manten biasanya di wilayah Kelurahan Prawiro Dirjan ini banyak pesan untean melati untuk pengantin. Ada di kebetulan domisilinya di RT 46. Maaf 46 di RT 46. Kemudian banyak sekali juga di wilayah RW 12 ini kan masuk Kampung Prawiro Dirjan, ada juga produk kaos, kemudian ada blangkon. Nah, ini ada juga. Jadi kalau blangkon itu di tempatnya Pak Suroyo. Jadi banyak sekali. Jadi multi produk ya memang ya Pak? Ya. Multi produk ya? Ya, multi produk. Nah ini tadi ada usulan dari Bu RT, kalau seandainya ini mau jadiin produk unggulan, salah satunya bakpia gitu tuh gimana Pak? Mungkin nggak? Mungkin juga, barangkali mungkin nanti dari ibu-ibu bisa membentuk kelompok untuk prokda bakpia yang maksudnya skala rumahan. Biarpun sekarang sudah ada di wilayah Kampung Prawiro Dirjan ini ada bakso jogem. Nah, ada ini di sekitar Jalan Ireda. Dan di situ juga banyak dikunjungi wisata-wisata dari luar daerah. Kira-kira seperti itu produk yang ada di Prawiro Dirjan, termasuk juga pesanan ada snack, ada nasi buk, ya itu kira-kira yang ada di Kampung Prawiro Dirjan. Oke, kalau gitu kita minta masukan dari Pak Dwi. Pak Dwi ini kan sering banget juga dari hasil mendengarkan masyarakat, kebutuhannya apa, kan banyak dikasih program Pak Dwi ya kan. Nah kalau Pak Dwi ngelihat di Prawiro Dirjan ini enaknya diapain Pak? Jadi begini, ini memang ini menjadi evaluasi saya ya. Jadi begini, di dinas itu kadang-kadang kalau memberikan apapun produk ini akan menuju ke standar produk, menuju UMKM pasti tidak lepas dari teknologi produksi. Nah ketika bicara teknologi produksi, kita tidak bisa terus ngomong hibah kelompoknya 20. Coba sekarang di di wilayah sini yang buat botok daun so misalnya begitu, berapa orang? Oh kalau minta hibah harus 20 orang, kan nggak mungkin. Maka ini harus dibuat skema ini biar Mas Wisnu denger ini. Kalau kita bicara tentang hibah terus kelompoknya 20 itu tidak memungkinkan. Kalau itu memungkinkan mesti kepeksa. Kowe arep ngopo? Jahit. Di sini yang jahit betul, pesennya jahit hanya 3 orang. Terus kita mau ngasih jahit, mesin jahit harus 20 orang. Akhirnya mesti diskusinya kapan ngedol ya mesti. Ya mesti begitu. Ya kan? Nah, menurut saya ini lebih kepada tadi Mas Wisnu bilang lebih kepada bansos, bantuan sosial. Saya tidak tahu di tempatnya
Mas Wisnu, karena kalau bicara tentang hibah itu lebih didominan di Disperindak. Kalau Disperindak pasti ngomongnya industri, karena dia sudah industri, UMKM, koperasi, tanggung jawab beliau. Jangan belum naik kelas udah dilempar ke perdagangan, perindustrian, pasti konsepnya akan berbeda. Maka biar Mas Wisnu ini dengar konsepnya kayak apa. Teman-teman ibu-ibu UMKM tadi sudah aku produk ini, aku punya produk ini, semua itu pasti punya kebutuhan alat produksi yang berbeda. Dan tidak mungkin dengan skema hibah yang kelompoknya harus 20 orang. Gak mungkin ini. Makanya saya ini tolong ini. Mungkin saya punya duit tetapi kadang-kadang perencanaannya beliaunya nggak mau, nggak jadi juga. Ya kan? Nah, sampai kepada begini. Bagaimana sih pemasaran tadi? Ada yang pesen snack dan sebagainya. Snacknya di mana? Orang selalu ngomongin bagaimana membeli produknya sendiri, tetapi nyatanya belinya di tempat lain. Maksudnya kadang-kadang begini. Ini ada cerita nih. Ceritanya begini. Kita ini ada di kota Yogyakarta ada yang namanya gandeng gendong. Tapi gandeng gendong itu tidak semua punya link gandeng gendong. Ada gandeng gendong pun pasti 1, 2, 3 kali dapat order pasti berhenti karena permodalan. Karena bayarnya suwe. Mesti 1 minggu 2 minggu lagi dibayar. Modalnya habis. Ya kan? Terus bagaimana caranya? Saya sudah pernah bicara dengan BPD juga loh. Bagaimana BPD akan memberikan talangan? Begitu dia setor langsung ke BPD ambil duitnya. Nanti siapa yang nagih? BPD nagih kepada keuangan. Tapi itu juga nggak terjadi. Di kota Yogyakarta kan sering membuat kelembagaan yang banyak sekali, tetapi tidak pernah tersupport oleh kebijakan yang bisa UMKM ini bisa naik kelas. Terakhir menurut saya bahwa ketika produk UMKM ini bisa naik kelas, maka harus ada kebijakan yang berbeda antara bantuan dan hibah. Saya tidak tahu nomenklaturnya kayak apa. Bantuan sosial yang itu bisa ke pribadi atau hibah yang itu dibatasi tidak harus 20 tetapi menurut kebutuhan. Bisa nggak? Pernah. Atau minimal, tapi tidak sampai 20 minimal orang ya, gitu ya Pak? menurut kebutuhan saja. Apakah itu pernah terjadi? Pernah. 15 tahun yang lalu ketika saya jadi DPR di kota, saya pernah melakukan itu. Kamu minta apa? Mesin jahit. Ya kasih mesin jahit, udah 1. Kamu minta apa? Oh minta sablon. Ya saya kasih sablon. Oh saya minta perbengkelan. Ya saya kasih perbengkelan. Begitu. Tetapi kalau konsepnya hibah pasti nggak selesai. Dan itu pasti membahayakan beliaunya. Mesti diudek-udek karo BPK. Alatnya masih digunakan apa enggak? Padahal habis dapat alat mesti diskusinya piye carane lempet. Itu jadi repot. Itu ketawanya kencengis tahu kok itu. Iya. Tersinggung. Itu menurut saya. Baik. Boleh apresiasi dulu dong buat Pak Dwi. Ya ini realita yang ada. Betul. Jadi perlu penyesuaian ya. Betul. Dengan Jadi, situasi. Pak Dwi memang menangkap benar sinyal-sinyal di masyarakat itu dalam artian kebutuhannya. Iya wong iki mengonone kuwi nek dilumpukke ya itu tadi adanya wong yo aku ora gawe bothok mosok arep kon dadi kelompok bothok gitu ya Pak Dwi. Maksudnya jadi itu luar biasa. Tapi menjadi juga catatan kita bersama juga. Regulasinya yang mungkin tidak langsung bisa ya, makanya kita tanya Pak Wisnu. Jadi bisa digimanain tuh Pak kalau misalnya kebutuhannya hanya untuk 3 orang, 5 orang, tapi benar-benar malahan. Ini sambung renteng dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Dwi ya. Jadi memang benar regulasi hibah bansos ini sebenarnya kita masih regulasi yang cukup lama ya. Jadi ada Permendagri, ada Pergub tentang hibah bansos. Untuk kategori bansos itu memang diberikan kepada masyarakat yang sebenarnya dalam kondisi yang sangat tertekan atau kalau tidak diberi dia kemudian kondisinya bisa gawat, bisa darurat, maka dia diberi bansos. Jadi kategori bansos sih biasanya kalau ada pas kategori bencana kelaparan, stunting,
Itu lek ora dikei iki dia akan menurun derajat hidupnya. Ini kemudian baru bansos. Untuk skema ekonomi memang yang pas sampai saat ini hibah. Ada 2 regulasi yang sebenarnya saya tidak terlalu saya ikut yang regulasi yang lama ya dari Pergub yang didasarkan dari Permendagri. Jadi memang benar dari Pak Duwe itu hibah tidak bisa diberikan perorangan Pak Duwe. Harus kelompok. Diakali bisa diakali sebenarnya. Bentuk kelompok dulu. Nah, ketika diusulkan ini alatnya macam-macam. Gitu. Tapi belum pernah yang kakak. Biasanya kalau kelompok itu kemudian tematik. Kelompok jahit ya isinya hibahnya alat-alat jahit. Kelompok tani ya alat-alat pertanian. Kelompok UMKM sing diusulke kompor, lading, sebenarnya memungkinkan. Tapi ini nanti perlu kita pelajari dulu meskipun sebenarnya dari Undang-Undang Cipta Kerja yang turunannya PP 7 2021 itu memang UMKM itu bisa diberikan fasilitas peralatan, diberikan fasilitas modal biar dia berdaya. Itu dasarnya PP. Nah, PP ini keluarnya setelah Pergub hibah ini ada sebenarnya. Nah, cuma turunan PP ini belum ada aturan penjelasnya. Kalau saya ansih melihat PP itu memungkinkan, tapi Pergub hibah bansos yang saya hukumi kan belum dievaluasi. Jadi untuk kemudian membaca regulasi bagaimana itu bisa dideterminasikan kepada publik untuk bisa digunakan, ya bentuklah kelompok. Apapun bentuk kelompoknya, apakah kelompok trainer atau kelompok UMKM, itu memungkinkan untuk kemudian memberikan support bantuan sebagaimana proposal yang diminta. Nah, cuman Pak Dwi ini kan pejuang politik anggaran di Dewan yang selalu kreatif bersama eksekutif untuk kemudian bagaimana beliau peduli untuk kemudian membawa pencapaian misi-misi Bapak Gubernur itu bisa turun sampai kepada publik. Nah ini yang kemudian opo kebutuhan masyarakat itu link dengan pencapaian sasaran gubernur. Apa sasaran gubernur itu? Penurunan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Inklusifnya seperti apa? Inklusif itu ya sing nompo benar-benar orang miskin yang berkualitas, bukan yang gede saya gede, sing cilik nggak dapat porsi apa-apa hanya sekedar menetes. Inklusif itu yang kecil itu kemudian dibesarkan, yang besar membantu yang kecil untuk bisa menjadi besar. Itu loh intinya sebenarnya porsi-porsi kue pembangunan yang sebenarnya ingin kita sosialisasikan. Dan terkait dengan UMKM ini memang pemerintah juga memberikan banyak support, tidak sebatas hibah. Kita juga memberikan banyak aspek pembangunan kepada masyarakat melalui kampanye Sibakul seperti saat ini. Ada aspek produktivitas, ada aspek entrepreneur, ada aspek kelembagaan. Tadi kan yang belum punya PIRT siapa, yang belum punya halal siapa. Kita fasilitasi, bisa lewat langsung bersurat ke Pak Dwi juga bisa, ngisi link di Dinas Koperasi juga bisa, bahkan pengumuman-pengumuman untuk kita sosialisasikan ke publik itu sangat terbuka dan gratis, di mana kita punya IG Dinas Koperasi bisa dibersani di HP Bapak Ibu masing-masing. Pameran, Pak Dwi juga punya banyak sekali paket pameran yang namanya Pasar Tiban, itu bisa dioptimalkan untuk bagaimana ruang-ruang ekspresi seperti Kampung Prawiro Dirjan ini bisa mengoptimalkan event-event yang kita selenggarakan untuk apa? Biar ekonomi lokal ini tumbuh gitu. Biar produk-produk botok, daun so itu bisa menjadi tuan rumah di tempatnya sendiri. Biar apa?
biar masyarakat itu konsumsi produk lokal, bukan konsumsi produk-produk pabrikan yang manfaat ekonominya dinikmati luar, tapi bagaimana produk kita dinikmati kita sendiri seperti konsep gandeng gendongnya tadi yang disampaikan Pak Dwi tadi. Saya kira itu Mbak Marta. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Pak Dwi dan juga Pak Wisnu. Artinya tidak melulu kita tuh menunggu yang namanya bantuan gitu ya, hibah apalagi ya. Tapi ada mekanisme yang lain untuk meningkatkan usaha kita. Iya. Gitu. Nanti kita akan bahas lagi, pokoknya bagaimana kita bersama-sama menyemangati, kita bagaimana saling memotivasi. Nek perlu tuh rasa untuk bantuan ning iso dhewe mangkat dhewe gitu itu luweh apik. Usaha kok. Lah iya. Sesuatu alat dhewe. Tuku dhewe. Atau utang dhewe. Heeh. Nek nyaur kon. Nek wis bingung tenan ya lagi Pak Dwi. Gitu. Oke. Nanti kita juga tanya Mbak Bianca aja deh biar juga ada strateginya biar kita tuh usahanya itu benar-benar ya jadi pengusaha beneran gitu loh ya. Kalau pengen tahu jawabannya tetap di Sarasehan Si Bakul. Ini ngomong-ngomong tadi Bapak Ibu denger ini bingung apa dong apa belum ya? Apa saya mumet malah. Oh. Lah iya toh. Tapi kita ini kan mumpung ketemu dengan Bapak Ibu narasumber yang ada di sini, kita mau kasih kesempatan buat Bapak Ibu kalau ada yang pengen ditanyakan, mumpung ketemu loh. Ini jarang-jarang kita langsung bertatap muka seperti ini. Iya, ini pilihannya mau tanya apa ditanya. Nah, ayo, nggak apa-apa, belajar bertanya itu tidak mengurangi apa-apa. Ini ada yang malah, mau ditanyakan? ada nggak yang mau tanya? Mungkin Bapak Ibu silahkan, boleh loh. Mas saya pertanyaannya bayar apa dibayar gitu Mas. Ya wes kalau gitu kita tanya Mbak Bianca aja lah ya. Langsung Mbak Bianca. Ini kan kalau di kota ya seperti ini bisnisnya ya, bisnis rumahan, bisnis yang biasanya bilang ya cuman kecil-kecilan itu. Sajane bisnis kecil-kecilan itu bisa di-upgrade kayak apa sih? Dinaik kelaskan seperti apa sih Mbak Bianca? Silahkan Mbak dosen. Oke, baik Mbak Marta. Menarik sekali ya, hari ini saya mendengar baru pertama kali ada botok dari daun soy, Bu. Saya kira ternyata ini yang penasaran dua, Mbak Bianca sama Pak Wisnu loh ya. Ya, saya kira ini bisa menjadi produk yang sangat diunggulkan dari Kelurahan Prawiro Dirjan. Hanya nanti kemasannya mungkin lebih bagus ya. Kemudian di trial bisa nggak sih frozen food seperti frozen foodnya Mbak Hana. Dan kemudian tadi Ibu menyampaikan belum punya izin. Nah ini difasilitasi oleh Dinas Koperasi ya. Diurus NIB-nya Ibu, PIRT-nya, halalnya, BP POM-nya begitu. Sampai kemudian mendaftarkan ke Sibakul. Jadi karena kalau kita bicara bisnis yang paling susah dihindari adalah persaingan. Tapi yang susah dikejar adalah keuntungan. Nah maka untuk bisa mengejar keuntungan dan juga menaklukkan persaingan, ibu-ibu, bapak-bapak sebagai pelaku bisnis harus terbuka dan beradaptasi terhadap perubahan bisnis di lingkungan bisnis yang semakin pesat ini persaingannya. Salah satunya adalah
dengan melakukan inovasi yang berkelanjutan. Jadi kalau kita hanya mengandalkan produk kita berkualitas, itu tidak cukup Ibu. Berkualitas itu ditunjukkan oleh apa? Maka harus ada sertifikasi dan lain sebagainya. Itu akan sangat membantu kita untuk jualan begitu. Produk kita ini memang berkualitas itu kepada konsumen kita. Nah selain itu terbukanya informasi dan digitalisasi juga kita harus respon dengan baik. Artinya kalau hari ini kita menyelenggarakan Sibakul, saya harap semoga tidak hanya sekedar tahu Sibakul hari ini, tapi ibu-ibu tergerak hatinya, bapak-bapak juga sebagai pelaku usaha untuk mendaftar di Sibakul. Sebagai bagian dari program pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melalui Dinas Koperasi untuk mendigitalkan pelaku UMKM dengan berdasarkan kearifan lokal. Kita buat marketplace, di mana marketplace ini keuntungannya adalah gratis ongkir dan kita nukoni tonggone dewe. Jadi kita nggak perlu kemana-mana, tapi kita mayoni tonggone dewe. Artinya apa? Ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah istimewa Yogyakarta. Ya, sebagai bentuk bagian dari kepedulian pemerintah khususnya untuk masyarakat Jogja agar kemiskinannya bisa semakin ditekan, ketimpangan sosialnya bisa semakin ditekan dan pemerataan pendapatan juga semakin luas begitu. Nah, inovasi berikutnya adalah terkait dengan packaging. Ya, packaging itu ibaratnya first impression Bapak Ibu. Jadi kesan pertama first impression dulu yo. Cinta pada pandangan pertama. Kesan pertama itu apakah menarik atau tidak? Bapak Ibu kan nggak bisa menunjukkan bahwa produk ini enak. Nah, apa yang kemudian membuat orang tertarik dan percaya padahal belum mencoba bahwa produk ini enak, kan begitu? Berarti dari sisi packaging. Kemasan ini juga ada fasilitasnya, Pak Dwe, Pak Wisnu. Nah, nanti bisa diakomodir begitu. Kemudian selain itu adalah komunikasi bisnis Bapak Ibu. Ini yang sering dilupakan. Kita punya produk yang bagus, marketingnya bagus, tapi komunikasi bisnis kita kepada konsumen kita, kepada pelanggan kita kurang. Jadi komunikasi bisnis itu meliputi misalnya pelayanan ketika ada yang order. Ibu-ibu menggunakan WA, tapi di WA lama balasnya. Atau jawabannya kurang ramah. Nah ini sangat berpengaruh terhadap konsumen begitu. Begitu Mbak Marta, Mas Aat. Oke Mbak dosen, luar biasa sekali. Ini ilmunya langsung bisa ditangkap. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak dosen. Packaging itu wadah. Jadi nek wadah ini jerone isine panganan lan jobon itu wadah. Orang kan lihatnya langsung dari luarnya dulu. Jadi contohnya ini ya, ini kan tape. Tadi Pak Wisnu udah megang-megang nih. Ini packagingnya bisa diapain ini? Kan bisa di-upgrade ya. Iya. Packaging yang tape ini misalnya Ibu, yang usaha tape? Tape ini sinten niki? Tape ketan? Oh, Bapak. Bapak. Di Jawa Barat itu salah satu oleh-oleh yang menjadi unggulan adalah tape ketan. Tapi mereka bungkus dengan daun jambu. Nah, kalau ini mungkin nyun sewu dengan packaging Mika itu banyak sekali Pak. Lalu apa yang kemudian membuat produk Bapak itu laku tapi digemari karena unik? Misalnya bisa dibungkus daun pisang, itu ketahanannya cukup tinggi Pak, bisa 3-4 hari di suhu ruang. Dibanding kalau dengan Mika begini. Kenapa karena saya coba, saya juga jualan tape ketan Pak. Oh bakul loh ini ternyata. Oh jadi nggak cuma dosen ini. Ya anak buah Pak Dwe itu ini. Harus bisa teori dan juga praktek. Sehingga kalau cerita ini benar-benar dilakuin ya. Betul. Nanti mungkin ada usul Mbak di sini untuk inovasi di sini khusus tape ketan bungkus daun jendela gitu. Malah sama daun pintu. Ya, bisa dibungkus daun pisang Pak. Daun pisangnya milih pisang pelutok. Jadi yang mudah ditekuk rapi, potongannya yang rata, sama rata. Nah itu nanti bisa dititipkan ke toko oleh-oleh, kemudian ke semacam jajan pasar tapi yang sudah premium gitu. Swiss House dan lain sebagainya, Pandan Leaf dan lain sebagainya begitu. Nah kemudian dikemas lagi dalam keranjang anyam. Jadi kalau oleh-oleh lebih mahal begitu, Bapak nanti juga dapat keuntungan lebih bagus. Nah, jadi kalau kita meningkatkan nilai jual produk, menambahkan fitur-fitur di dalam produk, itu akan sangat membantu meningkatkan nilai jual sebuah produk. Oke. Sesuatu yang sederhana bisa menjadi mahal, artinya nanti perekonomian ibu-ibu juga akan semakin meningkat tajam begitu ya harapannya. Seperti
cita-cita bersama kita bisa berdikari dari sisi ekonomi, berkepribadian budaya dan berdaulat dalam politik. Oke. Besok saya masuk tak kasih kemasan plus disisipi emas. Rong kilo Mas nih ya. Aat. Mas Aat. Pak Dwi kayaknya tadi udah pengen aku tak ngomong ya. Silakan Bu, silakan Pak. Aku saya ganjel masalah. Oh iya. Aku saya ganjel. Jadi yang pertama begini, mungkin ini UMKM ini harus terjalin pentahelik ya. Ini akademisi ya. Bagaimana antara perguruan tinggi, government dan industri. Ini harus nyambung. Kan Mbak Bianca saya diundang di sini mungkin salah satunya itu. Yang kedua, ini buat Pak Wisnu. Untuk supaya tadi Pak Wisnu itu lain jelas ke aku ras setuju. Bagaimana sekarang UMKM itu dipush menjadi UMKM naik kelas, tetapi UMKM tidak berdaya memberikan support supaya naik kelas. Oke, ada Mas Wisnu, ada kewenangan antara UMKM dan perindustrian. Di mana kewenangan UMKM? Ini UMKM. Bagaimana UMKM naik kelas supaya ini bisa langsung didisposisi untuk diserahkan kepada perindustrian. Nah, bicara tentang support alat produksi, karena hari ini yang lebih dominan adalah di Indak, tidak di beliaunya. Saya hanya pengen Mbak Mas Wisnu diskusi di internal bagaimana bisa mensupport alat produksi. Karena alat produksi sangat luar biasa. Dan terakhir ini Mbak Marta kudu paham. Hari ini survei membuktikan 78%. 78% makanan kita ini bermasalah dengan mikrobiologis terhadap kesehatan masyarakat. Artinya apa? Kita tidak hanya sekedar membuat makanan, tetapi bagaimana makanan itu memang aman dimakan. 78%. Kita punya masalah mikrobiologis. Dia orang biologi pasti tahu. Iya, gitu. Itu yang menurut saya menjadi masukan kita. Tidak hanya kita pinter untuk mengimprove produk, tetapi bagaimana produk itu aman untuk dikonsumsi. Oke. Terus aku kon kuliah meneh lho karo Pak Dwi. Biologi. Keamanan pangan harus terjaga. Jadi nggak cuma bagaimana mengemasnya. Makanya ada begini. Apa arti ketahanan pangan tanpa pengamanan pangan? Tanpa keamanan pangan iya, ya. Iya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Pak Dwi. Pak Dwi ini sudah seperti yang disampaikan Pak Wisnu tadi, sangat berpihak pada masyarakat, pada UKM. Jadi sampai hal detil pun diperhatikan. Nah ini kalau yang skala kecil mikro ini juga sangat rawan ya untuk lebih peduli pada kebersihan, keamanan tadi, mungkin dari tempat produksinya dan seterusnya. Pak RK, mau menambahkan, mohon singkat ya Pak, mohon singkat. Baik, ya. mungkin sedikit menambahkan dan memberikan info bahwasanya di Kampung Prawiro Dirjan ini ada Taman Perwira, tempatnya di wilayah RW 18. Pada setiap minggu pagi itu pasti dipakai untuk acara kegiatan umum. Jadi bisa ada untuk melukis anak-anak, lukisan itu, terus kemudian ada juga dipakai untuk senam, juga dikunjungi oleh dari beberapa mahasiswa yang ada di situ. Nah ini di sanalah juga tempat untuk menampilkan atau penjualan produk UMKM di Kampung Prawiro Dirjan. Nah ini itu UKM-nya orang kampung sini aja orang Pak? Kampung sini, okay. Orang kampung sini. Jadi di sana dipersiapkan tempat-tempat, bahkan ada tenda juga yang sekarang disimpan di kantor kelurahan Prawiro Dirjan. Nah ini saya tadi matur Pak Dwi juga, Pak Dwi minta bantuannya yang di Taman Perwira ini kalau bisa digayeng ke ya ora apa-apa wis ayo siap kapan. Nah, ini ya info untuk ibu-ibu di wilayah khususnya RW 14 umumnya di Kampung Prawiro. Monggo nanti kita bersama-sama ketika di lokasi tersebut di Taman Perwira ini kan bisa dipakai untuk berjualan. Misalnya setiap boleh minggu daftar pagi, gratis boleh. apa enggak Pak? Harus daftar enggak? Gratis. Oke. Nah, lokasinya ada di sana. Kemudian nanti yang penting satu, ketertiban, kebersihan, dan produk ini betul-betul harapan saya yang dijual di sana ini murah, enak rasanya. Oke. Dan juga iya. warga masyarakat khususnya di wilayah Kampung Prawiro ini bisa menikmati. Nanti kami akan bersama-sama dengan
pengurus LPMK dan juga nanti dari kita kelurahan akan kita ajak ngomong bareng-bareng. Siapa? Juga Pak RW yang ada di RW 18. Mungkin itu Mbak, terima kasih. Matur nuwun, ini ada harapan baru ya, serta harapan. Nah kalau gitu mungkin dari Pak Wisnu, fasilitasi pendampingan itu kan sebenarnya banyak sekali. Nah apa yang paling mungkin dilakukan dulu untuk tadi tujuannya ada pameran supaya aman, apa program yang agak singkat ya Pak, mohon maaf. Jadi benar dari Pak Dewi tadi, skemanya pentahelik, lintas sektor dan lintas kewenangan. Jadi kita memberikan gelontoran banyak kepada teman-teman UMKM untuk memberikan bagaimana produk itu kemudian disukai tapi juga aman. Makanya kita juga ada yang namanya PIRT, halal dan MD. Dan itu masuk yang di kekhawatiran Pak Dwi tadi ya? Kalau halal kan ribuan ya, kalau nggak salah ada 1000-an ya, itulah. Ini memang yang kelasnya lebih agak high itu kan yang Balai Besar POM ya. Kalau PIRT kan dari teman-teman Dinkes itu pun tidak juga ada juga yang tidak lolos. Memang prinsip untuk memberikan atau membuat produk, katakanlah produk makanan yang aman, memang ada pemisahan dapur rumah tangga dengan dapur untuk produksi. Ini jelas. Nah, karena nanti Pak Dwe mikrobianya itu biar terkadang barisah-isah tangannya terus demek nopo-nopo ini kan kecampur. Lah ini kan kemudian higienitas ini penting karena kalau membuat produk untuk dimakan sendiri monggo, tapi ketika kita membuat produk kemudian dimanfaatkan orang lain, itu kan juga harus ada standarisasi, apalagi Jogja kan sebagai daerah wisata. Jangan sampai produk yang dibuat oleh UMKM sekas apapun itu kemudian aku bar mak onde-onde kok wetengku loro itu kan. Nah ini kan higienis tidak, makanya sebenarnya dari teman-teman Balai Besar POM itu sudah punya kemudahan-kemudahan khusus kepada para pelaku usaha untuk dia memberikan sertifikat MD dengan beberapa kemudahan. Nah, contoh kalau dulu rumahnya aja harus dipisah, rumah dengan dapur untuk produksi. Tapi sekarang enggak, kita lihat antara mungkin satu rumah oke, tapi ruangnya berbeda, itu masih dimungkinkan. Jadi ini bentuk-bentuk kemudahan meskipun terkadang ini tidak semua para pelaku usaha care dengan ini. Nah, makanya ada beberapa leveling yang kemudian, kalau kamu memang punya produk itu agak bagus, artinya pengen dapat standar yang lebih tinggi dari PIRT ya izin edar dari teman-teman yang di Balai Besar POM itu, dan kita memberikan subsidi untuk itu sebenarnya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar karena mahal ini. Nah ini yang salah satu bentuk keperpihakan tadi, artinya ini kan kewenangannya PIRT kan kewenangannya Dinas Kesehatan. Kewenangannya izin edar kan kewenangannya Balai Besar POM, tapi Dinas Koperasi bisa menggunakan sumber dayanya untuk kemudian memfasilitasi UMKM mendapatkan izin edar, mendapatkan PIRT, mendapatkan halal. Biar apa? Biar UMKM naik kelas. Biar standarnya itu kalau skor di kami itu, kalau di jaring laba-laba kalau tidak naik kelas kan jaring laba-labanya mingkes. Tapi kalau naik kelas itu jaring laba-labanya jembeng itu. Jembengnya di aspek apa? Apakah aspek entrepreneurnya, aspek kelembagaannya, produktivitasnya, digitalisasinya, keuangannya, atau pemasarannya. Lah ini yang mestinya tidak, mas sepakat dengan Pak Dwe, Dinas Koperasi tidak bisa sendirian. Kita harus juga menggandeng teman-teman Indak untuk bagaimana kemudian mereka ketika sudah punya naik kelas dari skala industri, ya teman-teman Indak nanti yang akan memfasilitasi. Kalau teman-teman UMKM ini punya pasar ekspor, izin ekspor impor, nanti teman-teman Indak yang akan memfasilitasi bagaimana perizinan ini. Jadi tidak tumpang tindih. Saya kira ngaten Mbak Marta. Oke, boleh dong apresiasi buat Pak Wisnu.
Jadi fasilitasi izin-izin itu banyak sekali untuk jadi kan naik kelas itu kan bisa segala aspek ya. Maka yang bisa mana, yang tidak mana itu tetap harus kita semuanya tahu ya. Betul. Tapi yang jelas ada satu cara nih Bu, biar cepat naik kelas. Ini kan ada Mbak Bianca dosen dan juga pengusaha. Ada Mbak Hana yang sudah sukses duluan. Ini bisa jadi mentor-mentor buat Betul. pengusaha yang lebih kecil skalanya Berbagi ya. ilmu. Tapi yang paling mudah untuk yang bisa Bapak Ibu lakukan saat ini juga yaitu dengan mendaftar Sibakul, karena nanti dengan mengikuti program Sibakul akan banyak informasi yang bisa Anda dapatkan, informasi pelatihan, informasi pameran dan informasi lain-lainnya akan ada di Sosial aplikasi media. Sibakul dan juga Iya. sosial media. Gampang banget, nanti tinggal di follow aja, ada YouTube-nya, ada Instagram, ada Facebook, nanti tinggal dilihat informasi apa yang terbaru dan cocok buat kita, boleh langsung daftar, harus cepet-cepetan ya. Semuanya boleh ikut, semuanya gratis hari ini untuk Prawiro Dirjan. Silakan. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Matur nuwun para narasumber, Pak Wisnu, matur nuwun sangat Pak Dwi. Selalu semangatnya Pak, jangan pernah kendor Pak ya. Pak RK, Pak RK. Taman Prawiranya pokoknya segera dibumingkan lagi, Dibukingkan. lebih terkenal lagi. Iya, dan Mbak dosen. Mbak Bianca, matur pokoknya nuwun. sukses terus. Iya. Aku bilang Mbak dosen, kamu Mbak Bianca. Mbak Bianca, aku malah biasanya ngundangnya Bianca toh. Oh ya. Oke, pokoknya semuanya sukses untuk Bapak Ibu semuanya. Ya. Apapun dagangannya, apapun jualannya, yang penting istiqomah, yang penting tekun, akan sukses untuk kita semua, perekonomian lancar, naik kelas semuanya. Kalau yang penting saya laku Mas. Laku. Dan dibayar Mas. Yang penting ono le tuku saja Iya. nih. Oke, karena kita mencari pembeli, Betul. sing tuku, kita pamit ya. Kita pamit. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorjati. Bersama Dinas Koperasi dan UKM DIY dan didukung oleh dana keistimewaan, kita terus menyemangati seluruh pelaku usaha di seluruh Jogja. Kembali kita semangati ibu-ibu, kita mau yel-yel bareng Bapak Ibu semuanya. Sudah siap? UMKM naik kelas Jogja Istimewa.